warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Cahaya Dakwah Al-Ma'rufiyah. Kali ini kita berkesempatan untuk menjawab pertanyaan para subscriber kita, pertanyaan para sahabat-sahabat kita. Pertanyaan sudah terkumpul lumayan banyak, kita seleksi, dan yang terpilih adalah pertanyaan bagaimana hukumnya sholat Jumat di sekolahan. Karena sekolahan-sekolahan zaman sekarang sudahlah mulai marak melakukan sholat Jumat di sekolahan masing-masing. Oke, langsung saja tanpa buang-buang waktu, Ustadz Jadid Taqwa langsung bisa menjawabnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Langsung saja ya Mas Aska, pertanyaannya itu apa tadi? Pertanyaannya hukumnya sholat Jumat di sekolahan. Hukum melaksanakan sholat Jumat di sekolahan. Atau mungkin lebih meluas lagi, ada yang di lokasi pabrik-pabrik juga ya. Jadi melaksanakan sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki yang sudah akil baligh, itu wajib. Dan yang bisa menjadikan sah melaksanakan sholat Jumat itu adalah orang yang mustautin atau orang yang sudah menetap di desa tersebut. Dari sini ketika kita menganalisa atau meneliti sholat yang dilaksanakan di sekolahan atau di pabrik-pabrik, itu ada dua masalah. Memang dalam mazhab Syafi'i, syarat-syarat melaksanakan sholat Jumat, satu, harus mencapai 40 orang laki-laki yang sudah memang bermustautin atau menetap di situ, 40 orang. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i, dalam satu mahal, satu tempat, satu dusun, tidak boleh melaksanakan sholat Jumat lebih dari satu. Itu tidak boleh. Kan masalahnya itu. Ketika suatu sekolah atau suatu pabrik mendirikan sholat Jumat sendiri, pertama di lokasi situ, di dusun itu sudah ada sholat Jumat yang lain atau belum? Yang pertama. Kalau belum ada dan hanya dilaksanakan di situ, di sekolahan itu atau di pabrik itu, dan jumlahnya orang dari dusun itu juga ikut Jumatan di situ, jumlahnya ada 40, maka sah, nggak apa-apa. Tapi seandainya di situ sudah ada masjidnya, di desanya itu, kan biasanya sudah ada kan? Sudah ada, kemudian di situ juga sudah melaksanakan sholat Jumat. Kemudian di sekolahan itu juga mendirikan sholat Jumat. Kan berarti dua sholat Jumat. Dalam pandangan yang pertama, yang dua sholat Jumat, kemudian Jumatan yang di sekolahan atau di pabrik itu, ada enggak orang yang mustautin, menetap di situ, kemudian melaksanakan sholat Jumat di sekolahan itu? Kalau enggak ada, berarti kan tidak sah menurut kaul yang terkenal dalam mazhab Imam Syafi'i, walaupun sebagian ada yang membolehkan sholat Jumat itu hanya 4 orang, yang mustautin itu hanya 4 orang. Itu ada yang membolehkan. Di dalam kitab Fathul Mu'in
di sini ada pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Al-Bulkini. Ada pertanyaan, ada suatu desa. Di situ tidak ada 40 orang. Tidak ada 40 orang. Mungkin sekarang pun juga masih banyak satu desa, tapi tidak ada 40 orang laki-lakinya, tidak ada. Apakah mereka boleh melaksanakan Jumat atau tidak? Yang harus dilaksanakan itu sholat Jumat atau sholat zuhur. Kemudian dijawab oleh Syekh Al-Bulkini itu yusalluna dzuhra ala madhhab Syafi'i. Menurut mazhab Imam Syafi'i mereka melaksanakan sholat zuhur karena syaratnya 40 orang belum terpenuhi. Kemudian di dalam kitab ini dijelaskan lagi waqad ajaza jam'un minal ulama ay yusallu al-jum'ata wa huwa qawiyyun. Sebagian ulama ada yang membolehkan mereka ahli desa yang belum mencapai 40 boleh melaksanakan sholat Jumat. Boleh melaksanakan sholat. Dan kaul ini, pendapat ini adalah kuat. Wa huwa qawiyyun. Kemudian di dalam catatan kaki disebutkan bahwa memang Imam Syafi'i dalam kaul qadimnya membolehkan sholat Jumat bagi 4 orang. 4 orang melaksanakan sholat Jumat itu boleh. Menurut Imam Syafi'i dalam kaul qadim. Selanjutnya pada dasarnya kaul qadim itu tidak boleh diikuti. Karena sudah ada kaul jadid. Selama tidak ada ashabu Syafi'i yang menguatkan pendapat itu. Dalam hal ini melaksanakan sholat Jumat 4 orang diperbolehkan oleh Imam Syafi'i sudah dikuatkan oleh sebagian ashabus Syafi'i termasuk Imam Al-Muzani. Maka dari sini disimpulkan bahwa boleh melaksanakan sholat Jumat kurang dari 40 orang. Atau di sini dikatakan ya 4 orang boleh melaksanakan menurut mazhab Syafi'i, yaitu qaul qadim yang dikuatkan oleh Imam Al-Muzani. Kalau di sekolahan itu ada 4 orang yang dari orang-orang yang menetap di desa itu, maka sah sholatnya. Ini dilihat dari syaratnya yang 4 orang itu tadi. Kemudian ada masalah kedua, memang sudah terpenuhi 4 orang atau 40 orang sudah terpenuhi. Yang kedua, di situ ada dalam satu dusun 2 tempat dalam sholat Jumat. Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan bahwa termasuk syarat melaksanakan sholat Jumat itu tidak bersamaan dengan Jumatan yang lain atau didahului dengan Jumatan yang lain dalam satu lingkungan tersebut, dalam satu dusun. Jika ada 2, maka yang sah adalah yang pertama. Yang melaksanakan sholat Jumat pertama itu yang sah. Dan yang melaksanakan sholat Jumat yang akhir itu tidak sah. Mereka harus melaksanakan sholat zuhur. Kalau bersamaan, maka dua-duanya harus mengulangi. Dua-duanya harus mengulangi. Terus mendahului atau bersamaan itu pada waktu imam takbiratul ihram. Jadi bukan wah dia sudah yang sana sudah khutbah dulu, berarti yang sana yang sah itu belum tentu. Khutbahnya lebih dahulu tapi takbiratul ihramnya akhir, maka tidak sah. Yang sini khutbahnya akhir tapi khutbahnya sangat singkat, kemudian langsung melaksanakan sholat Jumat ketika imam Allahu Akbar, yang sana belum melaksanakan takbir. Maka yang sah adalah yang sini. Ini dilihat dari mendahului dalam takbiratul ihram. Ini yang menjadi pokoknya dalam takbiratul ihram.
Kecuali di sini ada pengecualian, kecuali memang di situ sangat banyak orangnya sehingga tidak memungkinkan melaksanakan sholat Jumat pada satu tempat. Karena mungkin tempatnya sangat sempit atau bagaimana, maka diperbolehkan 2 tempat sesuai dengan kebutuhan atau boleh 3 tempat dan seterusnya. Ya ini kita analisa dulu berarti tentang diperbolehkan atau tidaknya melaksanakan sholat Jumat di pabrik-pabrik atau di sekolahan-sekolahan, kita lihat syarat-syaratnya. Kalau memang sudah terpenuhi, ya memang di situ ada memang di desa itu tempat untuk melaksanakan sholat, tapi tidak mencukupi, maka di sini melaksanakan sholatnya tetap sah. Tapi dengan catatan ya memang harus ada orang tempatan, orang yang menetap di situ mengikuti sholat Jumat di dalam pabrik itu atau di dalam sekolahan itu minimal 4 orang sehingga sah. Mungkin seperti itu jawabannya. Tapi lebih utamanya ketika kita memang masih memungkinkan untuk melaksanakan sholat Jumat, mengikuti sholat Jumat yang ada di desa itu, di tempat itu, maka sebaiknya kita melaksanakan bersama-sama orang yang ada di situ saja. Insya Allah ini yang lebih selamat, dan akan menjadikan tambah kuatnya persatuan dan kesatuan antar umat Islam. Mungkin seperti itu. Ya, begitulah uraian jawaban dari Ustadz Jadi Taqwa. Bila sahabat-sahabat yang ingin bertanya, langsung saja tulis di kolom komentar. Bagi yang sudah bertanya tapi belum dijawab, dan insya Allah lain waktu dijawab. Dan sekian dulu video kali ini. Tetap dukung channel kami dengan cara subscribe, like, and comment. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.